Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Tidak ada yang sakit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, Mas Widi, silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Pancasila. Aku lakukan anak-anak, sebelum kita mulai kita presensi dulu ya. Mbak Giovanni, ada. Mbak Malika Lituhayu, Ada. anak-anak apakah sudah membaca materi yang kemarin dibagikan oleh Bu Tias? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Nah, sudah menyiapkan alat tulis? Sudah. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak masih ingatkah pembelajaran kemarin kita sudah membahas apa? Hidup. Betul, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Anak-anak masih ingat tidak ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Masih. Betul, tumbuh, Bernafas, makan. biak, nafas, bernafas, makan. Jalan. Bernafas. Bergerak, Bertumbuh. bergerak, peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar hal yang berkaitan dengan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu kita akan belajar tentang aturan makan. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tidak tepuk semangat? Masih, Bu. Bu Tias hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih. Bu Tias akan presentasi nggih. Silakan anak-anak menyalakan mikrofon ketika bertanya atau menjawab. Baik, Bu. Seperti yang dibicarakan Bu Tias tadi, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kelima. Nah, tujuan ya, belajar kita hari ini yaitu setelah mengamati gambar seri tentang aturan makan, siswa dapat menentukan makan dengan benar.
Yang kedua, setelah mengamati gambar tentang akibat tidak mematuhi aturan makan, siswa dapat menyajikan cerita dari gambar seri tentang aturan makan dalam bentuk tulisan dengan tepat. Yang ketiga, setelah memahami video Pancasila, siswa dapat menganalisis kegiatan yang sesuai dengan makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati video Pancasila, siswa dapat menyajikan contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila sila pertama Pancasila yang tepat. Berikutnya, yang kelima, setelah mengamati tabel jumlah susu kemasan kotak, siswa dapat menganalisis penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati tabel jumlah susu kemasan kotak, siswa dapat menyajikan pemecahan masalah tentang soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan tepat. Nah, ini dia materi yang akan kita pelajari. Ada 3 muatan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang apa, Nak? Aturan makan. PPKN kita akan belajar tentang apa? Pancasila. Pancasila pertama. Pancasila yang pertama. Matematika kita akan belajar tentang Penjumlahan Teknik penyimpanan. Nah, betul. Selanjutnya ya, Nak. Ada gambar. Nah, seperti ini. Ini perhatikan, ini gambarnya si Udin. Udin ini dari bayi, anak-anak, balita, anak-anak, sampai remaja. Dari bayi sampai sekarang, Udin mengalami pertambahan berat badan dan tinggi badan. Nih, tingginya semakin bertambah. Nah, mengapa berat dan tinggi badan Udin bisa bertambah? Mengapa, Nak? Kenapa berat badan? Makan, minum susu, makan yang sehat, berenang. Betul, karena Udin makan makanan yang sehat dan bergizi, betul. Nah, ternyata dalam makan itu ada aturannya loh, anak-anak. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Ini ada gambar seri ya. Sebelum makan, ketika atau saat makan, dan sesudah atau setelah makan. Kira-kira pada gambar ini kalau sebelum makan, anak-anak apa yang harus dilakukan? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Lalu berpuasa. Betul. Jadi yang pertama tadi apa, Nak? Sebelum makan kita mencuci tangan. mencuci tangan. Lalu Berdoa Sebelum makan. sebelum makan. kira-kira anak-anak sudah melaksanakan ini belum ya? Ya Sudah, tapi aku puasa, tapi enggak. Alhamdulillah, pintar banget anak-anak. Berikutnya, ketika atau saat makan. Nah, diamati gambar yang pertama dulu, yang mbak-mbak baru makan. Kira-kira aturan apa saat makan itu? Aturan apa yang harus diterapkan saat makan? Mantap, makan dengan anteng, nggak boleh berdiri, nggak boleh ngomong. Berarti bagaimana kata-katanya? Makan dan tidak bersuara, makan duduk, tidak berdiri. Lalu apa lagi? tidak buru-buru. Makan apa? Menggunakan Tidak berbicara. makan tidak berbicara boleh. Kenapa kok tidak boleh berbicara? Supaya Tidak tersedak. Lalu apalagi ini gambarnya?
Ini mbak-mbaknya ini duduk ya. Duduk ketika makan. Lalu apa lagi? Dia menggunakan apa ini? Makannya menggunakan tangan apa? Kanan. Berarti makan menggunakan Tangan kanan. tangan kanan. Lalu apa lagi, Nak? Kira-kira mbaknya ini makannya rapi enggak? Rapi banget. Berceceran tidak? Tidak Makan dengan rapi. Tidak berceceran. Berikutnya. Gambar berikutnya. Tadi makan tidak sambil bicara ya. Ini, wah dia mbak yang kedua, yang ketiga ini. Kira-kira gambarnya ini mbaknya baru apa ya, Nak ya? tahu Bu, kecil banget. Berdoa. Ini loh sayang. Wah, kekenyangan Bu. Berarti makan Makannya kelebihan. Ya, makannya kelebihan, Bu. makan Cukupnya. tidak berlebihan. Jadi kalau sudah mau kenyang ya sudah tidak usah nambah. Lalu berikutnya. Nih, mbaknya yang berikutnya yang pakai jilbab. Kira-kira apa? Itu ngapain, Bu? Ini ada gambarnya di silang ini. Belum meniup. Nah, Oh, berarti meniup, nggak boleh meniup. nah, berarti gimana? Larang meniup, Bu. Oh ya, betul. Berarti makan menunggu apa? Dingin. Menunggu dingin. Tidak Ditiup. Berikutnya, apa lagi? Gambarnya. Nih? Tadi sudah ya? Makan secukupnya sudah. Makan dengan tangan kanan sudah. Kurang satu lagi aku. Makannya kira-kira habis nggak itu Dek? Yang Mbak ini. Piringnya ada sisanya nggak? Ada banget. Makan sampai digigit loh. Tuh, makan dihabis. Makan dihabiskan. Jangan ada Sisa. Ada lagunya kayaknya. Berikutnya. Ketika selesai atau sesudah makan, apa yang dilakukan? Mencuci tangan lagi. Mencuci tangan Piring. Setelah kamu makan itu mencuci tangan dulu atau berdoa dulu? Berdoa. Berdoa dulu. Berdoa setelah makan. Lalu apa lagi? Mencuci tangan. Oh, boleh. Piring dan gelas ditaruh apa? Gimana, Nak? Piring dan gelas Cuci piring. betul, di tempat cuci piring. Dan segera apa, Nak? Segera dicuci. Cuci. Setelah itu apa, Nak? Cuci tangan setelah makan. Tangan. Coba Bias minta tolong Mas Eben dibaca aturan makan itu apa saja sebelum makan, aturannya apa Mas Eben? Mas
Eben. Eben, nggak ada suaranya. Dibaca Mas Eben, mikrofonnya dinyalakan dulu, Nak. Udah, Bu. Mencuci tangan sebelum makan. Berdoa sebelum makan. Duduk ketika Lalu, duduk ketika makan, tidak berdiri. Mereka tidak makan. makan, tidak berbicara supaya tidak tersedak. Makan menggunakan tangan kanan. Makan dengan rapi, tidak berceceran. Makan secukupnya, tidak berlebihan. Makan menunggu dingin, tidak ditiup. Makan dihabiskan, jangan ada sisa. Berdoa setelah makan. Piring dan gelas kotor ditaruh di tempat cuci piring dan segera dicuci. Cuci tangan setelah makan. Nah, terima kasih Mas Eben. Itu tadi aturan makan ya, Nak. Kira-kira anak-anak sudah melaksanakan semua aturan makan itu belum? Sudah, tapi sekarang Alhamdulillah. Nah, bacaan. Bacalah teks berikut ini. Bu Tias minta tolong Mbak Kaila dibaca. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Terima kasih Mbak Kaila. Selanjutnya Mas Alan. ya, Bu. Dibaca Mas. Ya, Ibu. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Sila. Terima kasih Mas Alan. Nah, itu tadi ada 3 intinya bacaannya. Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Caranya tadi dibacaan dengan cara apa menjaga kebersihan makanan itu, Nak? Tadi biar tidak dihinggapi lalat tadi. Makanan ditutup. Betul, makanan ditutup. Lalu yang berikutnya berdoa sebelum dan sesudah makan menunjukkan rasa berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Pintar. Terus lalu makan sesuai kebutuhan. Jadi makan seperlunya, secukupnya, supaya tidak membuang-buang makanan. Nanti jadi mubazir. Nah, ketiga contoh ini merupakan contoh sikap bersyukur. Nah, sikap bersyukur itu sesuai dengan pengamalan Pancasila. Kira-kira Pancasila sila keberapa, Nak? Sila pertama. Sila pertama kira-kira lambangnya apa ya? Bintang. Bunyinya apa? Nak? Bunyinya apa? Sila pertama. Yang mana Pinter. Nah, sekarang kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Masih ingatkah anak-anak sila pertama Pancasila? Mari kita belajar tentang sila Indonesia adalah negara yang sukses. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari
negara kita adalah burung Garuda. Kelima lambang ini mempunyai arti masing-masing dalam sila Pancasila. Yang Maha Bintang emas sebagai lambang pertama sila Pancasila. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah segala sumber. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belajar sesuai kepercayaan yang dianut. Menghormati teman berbeda agama. Saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Nah, itu tadi Pancasila sila pertama. Berikutnya, anak-anak kita harus makan makanan dan minuman yang bergizi. Salah satu contoh minuman yang bergizi yang baik untuk kesehatan adalah Susu. Susu. siapa yang suka susu? Aku. Biasanya suka yang rasa apa? Semuanya Coklat, suka. ada yang coklat, Kalau susu bubuk, coklat. Kalau susu kental, putih. Oh, vanila berarti ya. Ya. Berarti ada yang suka rasa coklat, ada yang suka rasa stroberi, ada yang suka rasa vanila. Nah, susu berasal dari sapi perah yang terjaga makanannya dan terawat. Jadi tidak sembarangan sapi yang menghasilkan susu segar itu. Jadi harus sapi yang terjaga makanannya, tidak boleh sembarangan dan terawat. Terawat itu maksudnya dimandikan, kandangnya juga dibersihkan, seperti itu. Nah, beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Seperti ini, Nak. Anak-anak pasti pernah minum. Sudah pernah, Nak? Sudah. Sekarang kita cari tahu bagaimana proses pembuatan susu kotak. Ini video lagi ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup makanan dan minuman yang adalah makanan dan minuman yang bersih dan sehat. Salah satu contoh minuman yang sangat baik untuk kesehatan adalah susu. Itu bagaimana proses pembuatan susu kemasan kotak? Cari tahu. Mana proses pembuatan susu kemasan kotak? Salah satu contoh yang sangat baik untuk kesehatan adalah susu. Susu berasal dari sapi perah yang terjaga makanannya dan terawat. Susu sapi mempunyai kandungan gizi yang sangat lengkap, mulai dari protein, lemak, kalsium, vitamin, dan zat besi. Susu sapi diperah dan disimpan dalam termos atau ember bersih agar bakteri tidak berkembang biak. Lalu, susu sapi dikirim ke laboratorium pabrik pada hari yang sama. Susu sapi yang dikirim ke laboratorium pabrik untuk diuji kualitasnya dengan peralatan dan teknologi yang canggih.
Susu yang sudah lolos laboratorium dipanaskan 140 derajat Celcius sama tujuannya atau bakteri patogenik. Susu yang sudah siap atau layak didistribusikan ke toko-toko. Susu siap untuk kita konsumsi. Nah, itu tadi proses susu kemasan kotak. Tetap jaga kesehatan dengan baik. Nah, itu tadi contoh informasi sedikit tentang susu ya. Oke, lanjut ya. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan beberapa perusahaan. Siapa yang mau membantu Bu Tias membaca tabel? Aku. Ya, Mas Luigi, dibaca Mas. Nomor 1 perusahaan A. Nomor 1 perusahaan A 1.200 kotak. 2 perusahaan B 3.000 kotak. 3 perusahaan C 4.800 kotak. 4 perusahaan D 3.250 kotak. 5 perusahaan E 2.200 kotak. Nah, terima kasih Mas Luigi. Mbak Ayana, minta tolong dibaca soalnya yang sebelah kanan, yang warna biru itu, Nak. Iya, Bu. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, mana Mbak Ayana yang paling banyak dicari nih? Perusahaan. Perusahaan apa namanya? Perusahaan C. Betul, perusahaan C. Berikutnya Mbak Ayana, bawahnya Nak. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Yang paling sedikit dicari. 1.200 kotak. Perusahaan apa, sayang? Perusahaan A. Betul sekali, pinter. Jadi yang paling banyak adalah perusahaan C. Dilihat dari ribuannya ini, nilai tempat ribuannya ini ada 1, 3, 4, 3, 2. Yang paling banyak adalah, paling besar adalah 4, berarti perusahaan C. Sama caranya untuk mencari yang paling sedikit, tinggal dicari yang paling kecil angkanya. 1, 3, 4, 3, 2, yang paling kecil angkanya adalah 1. Berikutnya. Nah, berikut ini sama ya tabelnya. Berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Mas Vino, Bu Tias minta tolong dibacakan ini, Mas. Ya, Bu. Perusahaan nomor 1 perusahaan A menghasilkan yang biru, Mas. Minta tolong, Mas. Yang tulisannya warnanya biru, Mas. Ya, Bu. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan beberapa perusahaan. Dapat jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B. Yang orange, tulisannya biru. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Lalu dijumlahkan sesuai kelompok. Terima kasih Mas Vino. Nah, cara menyelesaikannya kita cari perusahaan A menghasilkan berapa kotak? 1.200 kotak. 1.200 kotak. Perusahaan B? 3.000 kotak. 3.000 kotak. Sekarang kita susun ya, 1.200 ditambah 3.200. 0 ditambah 0. 0 tambah 5. 5. 2 tambah 2. 1 tambah 3.
Jadi 450. Jadi jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B adalah 4.450. Nah, sekarang anak-anak berdiskusi. Kelompok pertama, Mbak Eka, Mbak Fani, Mbak Malika, Mas Zaki, sama Mbak Anjani. Kelompok dua, Mas Luigi, Mbak Siva, Mas Ala, Mas Anu. Berikutnya, kelompok tiga, Mbak Nis, Mbak Kaila, Mas Eben, dan Mbak Ayan. Nah, gambar mau presentasi? Kelompok satu dulu. Ya, Malika. Silakan Mbak Malika. Bin? Beni dan Udin sedang bermain pasir. Beni sedang bermain pasir. Lalu yang kedua? Yang ketiga mencari cacing. Kan pengamalan kita pertama. Yuk, kelompok dua. Kelompoknya Mas Luigi, Mbak Syifa, Mas Alan, dan Mas Vino. Siapa yang mau presentasi? Aku. Oh iya, silakan. Mencuci tangan sebelum makan. Nomor satu. Ya, mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan. Lalu apa lagi? Berdoa sebelum makan. Lalu apa lagi? Makan dengan duduk tidak berdiri. Perusahaan A. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? 2. Perusahaan B 3.000 kotak. Lalu perusahaan E? Perusahaan C 480.800 kotak. 3 tambah 4? Yang nomor 4. 7. Jadi ya 400 kotak. 7.800 kotak. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita tepuk tangan dulu untuk presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih. Oke, silakan ya dijawab ya, Nak. Sebelum makan, sebaiknya kita titik-titik dengan sabun. Mencuci tangan. Betul. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Berikutnya, sebaiknya kita menunggu dingin, tidak? Pintar. Berikutnya, Tias minta tolong Mas Oben di nomor 3. Nomor 3. Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan Pancasila yang Sila berapa? Sila berapa? Sila pertama. Pertama, bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Ketuhanan yang Maha 9.000.
9.800 ekor. Nah, terima kasih. Nah, tadi kita sudah belajar banyak hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia? Apa, Nak? Makan kah? Makan. Peraturan makan. Apa makan, Bah? Sebelum makan. Ngapain dulu? Apa yang harus dilakukan? Cuci tangan. Betul. Nah, anak-anak, setelah ini anak-anak mengerjakan tugas ya. Tugasnya nanti Bu Tiasya setelah ini dikumpulkan paling sore pukul 3 ya, pukul 3 sore. Ya, yang tadi pelajari bahasa Indonesia cuma ada 4 soal, PPKN 4 soal, matematika 1. Kita aja loh, Bu. Ya, Bu, 5. nanti aku kerjain. Di foto atau diapain? Di foto aja Kita seperti biasa. mau. Ya. Nah, itu tadi tugasnya. Jadi tugasnya dikumpulkan hari ini. Pokoknya hari ini Bu Tias tunggu sampai malam. Kalau misalnya anak-anak belum selesai sore, jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan karena akhir-akhir ini kasus COVID melonjak banyak, tinggi sekali ya. Ada teman-teman kita yang terpapar COVID juga. Aku di RT ku banyak yang kena. Nah, makanya anak-anak tetap jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Tetap semangat belajarnya walaupun hanya di rumah saja. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Doa setelah belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa wariyukna wa arinal batila batila. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang sudah kita pelajari dilaksanakan hari ini, aturan makan. Jadi nanti kalau makan harus sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari hari ini. Iya, Bu. Oke? Ya, Bu. Jangan lupa tetap rajin beribadah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan banyak sekali nikmat, kesehatan, keselamatan, kemudahan. Anak-anak sekarang masih bisa belajar. Seperti itu. Tetap jaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa, Bu Tias ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.